Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat beriman, dalam ruang diskusi yang penuh berkah ini. Sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia kasih sayang Sang Pencipta, luangkanlah waktu sejenak untuk menekan tombol like sebagai bentuk syukur. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan dalam kebaikan. Dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak tertinggal materi edukasi iman yang mendalam di setiap harinya. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini begitu berat, di mana ujian datang silih berganti seolah tanpa jeda, hingga muncul pertanyaan di benak terdalam, apakah Allah masih menyayangi saya? Banyak dari kita keliru dalam menerjemahkan cinta Allah. Kita sering menganggap bahwa kasih sayangnya hanya berupa limpahan harta dan kelancaran urusan duniawi semata. Namun, tahukah Anda bahwa seringkali tanda cinta yang paling tulus justru tersembunyi di balik hal-hal yang secara lahiriah tidak kita sukai? Mari kita bedah lebih dalam mengenai fenomena spiritual ini agar kita tidak lagi salah dalam melangkah dan bersikap di hadapan ketentuannya yang maha bijaksana. Cinta Allah kepada hambanya bukanlah sebuah misteri melainkan sebuah realitas yang memiliki tanda-tanda nyata yang bisa dirasakan oleh jiwa yang menjaga. Salah satu tanda yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang adalah ketika Allah menyegerakan balasan keburukan atau dosa hambanya di dunia. Secara logika manusia, kita mungkin merasa ini adalah sebuah musibah atau kesialan. Namun secara esensi spiritual, ini adalah bentuk pembersihan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Dia akan mempercepat hukuman atas kesalahan hamba tersebut selama ia masih bernapas di bumi. Hal ini bertujuan agar hamba tersebut kembali kepadanya dalam keadaan bersih dan ringan, tanpa beban dosa yang harus dibayar dengan siksaan yang jauh lebih dahsyat di alam akhirat yang kekal. Bayangkan betapa sayangnya Allah jika Dia memilih untuk menegur kita sekarang melalui kesulitan, kegagalan, atau kehilangan, hanya agar kita tidak tersentuh oleh pedihnya api neraka di masa depan. Sebaliknya, hal yang paling patut kita takuti bukanlah ujian yang berat, melainkan saat kita terus-menerus berbuat maksiat, namun hidup kita terasa sangat lancar tanpa teguran sedikit pun. Karena itulah yang disebut sebagai istidraj, pembiaran Allah hingga hamba tersebut benar-benar tersungkur di hari penghisapan tanpa sempat bertaubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 168, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Artinya, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Melalui ayat ini, kita diajak memahami bahwa setiap gesekan dalam hidup adalah cara Allah menarik kita kembali ke pelukannya. Ketika kita merasa disempitkan oleh keadaan, itulah saatnya kita bersujud lebih lama dan menyadari bahwa Allah sedang memberikan perintah. Bukan karena Dia tega melihat kita menderita, melainkan karena Dia ingin kita segera insaf dan naik ke derajat yang lebih mulia. Ujian adalah kurikulum kasih sayangnya bagi mereka yang berakal dan beriman. Beranjak dari ujian fisik dan duniawi, tanda cinta Allah selanjutnya masuk lebih dalam ke wilayah batin, yaitu ketika Allah membukakan kunci hati seorang hamba dan mengisinya dengan keyakinan yang kokoh. Sahabat beriman, hati yang mendapatkan limpahan cinta Allah adalah hati yang memiliki alarm alami yang sangat kuat. Hati ini menjadi sangat peka terhadap segala sesuatu yang bersifat syubhat maupun haram. Keyakinan yang kokoh ini bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan sebuah ketenangan yang tak tergoyahkan meski badai kehidupan menerjang dari segala arah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Abu Dzar, dijelaskan bahwa saat Allah mencintai seorang hamba, Dia akan menjadikan hatinya selalu waspada terhadap lika-liku kehidupan, memberikan lisan yang selalu berkata benar, serta menjadikan penglihatan dan pendengarannya selalu tertuju pada hal-hal yang mendatangkan keridhoannya. Inilah yang kita sebut sebagai integritas iman. Seorang hamba yang disayang Allah akan merasa sangat tidak nyaman dan gelisah saat melakukan kesalahan kecil sekalipun.
Ada rasa malu yang mendalam kepada Sang Pencipta yang membuat perilaku dan perangainya terjaga dengan sendirinya. Keyakinan ini menjadi cahaya yang menuntunnya melewati kegelapan fitnah dunia yang penuh tipu daya. Jika saat ini Anda merasa selalu ingin berbuat baik, merasa takut tertinggal ibadah wajib, atau merasa resah saat belum sempat berinteraksi dengan firman-firman-Nya, maka bersyukurlah, karena itu adalah sinyal kuat bahwa Allah sedang mendekat hati Anda dengan rahmat-Nya. Allah sedang menjaga mata Anda agar tidak melihat yang sia-sia, dan memelihara telinga Anda agar tidak mendengar hal yang menjauhkan Anda dari mengingatnya. Puncak dari segala keberuntungan seorang mukmin adalah ketika Allah memberikan pemahaman yang mendalam terhadap agama, atau yang sering disebut dengan istilah tafaqquh fiddin. Pemahaman agama ini bukan sekadar cerdas secara intelektual atau mampu menghafal banyak dalil tanpa makna, melainkan kemampuan untuk menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam setiap hembusan nafas dan pengambilan keputusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama padanya." Seseorang yang disayang Allah tidak akan melihat agama sebagai beban aturan yang mengekang kebebasan, melainkan sebagai jalan keselamatan dan solusi bagi setiap permasalahan hidup. Ia akan memiliki perspektif akhirat dalam memandang setiap fenomena dunia. Ia tidak akan pernah silau oleh kemewahan harta yang fana jika itu harus dibayar dengan rusaknya akidah atau pengkhianatan terhadap perintah Allah. Pemahaman agama ini membuat hamba tersebut menjadi sosok yang bijaksana, tenang dalam menghadapi kesulitan, dan tetap rendah hati saat berada di puncak kesuksesan. Ia menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini hanyalah jembatan, bukan tujuan akhir. Dengan pemahaman ini, Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada hamba tersebut, sebagaimana potongan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah menjadikan Islam itu jadi agama bagimu. Ketika Islam sudah diridhoi masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita, maka tidak ada lagi ruang untuk kekhawatiran berlebih akan masa depan. Hamba yang memahami agamanya akan selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, karena ia yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur urusan yang tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersandar padanya. Sahabat beriman, mari kita jadikan setiap detik yang berlalu sebagai waktu untuk bermuhasabah atau introspeksi diri secara jujur. Lihatlah ke dalam relung hati kita masing-masing. Apakah tanda-tanda tersebut sudah mulai bersemi dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika kita sering merasa diuji namun hati tetap mampu berucap Alhamdulillah. Jika kita merasa hati kita lebih nyaman dalam ketaatan daripada dalam kemaksiatan, dan jika kita merasa dahaga akan ilmu agama terus meningkat setiap harinya, maka itu adalah hadiah terindah yang tidak bisa ditukar dengan materi apapun. Namun jika kita merasa masih jauh dari tanda-tanda tersebut, janganlah berputus asa atau berkecil hati. Pintu taubat Allah selalu terbuka seluas langit dan bumi bagi siapa saja yang ingin mendekat. Mulailah dengan memperbaiki kualitas salat, memperbanyak istighfar, dan memohon dengan tulus agar Allah mencurahkan rasa cintanya ke dalam hati kita. Karena pada akhirnya, hanya kasih sayang Allah lah yang akan menyelamatkan kita saat semua manusia berlari meninggalkan satu sama lain di hari penghisaban nanti. Demikianlah paparan mendalam mengenai tanda-tanda kasih sayang Allah yang dapat kita renungkan bersama sebagai bekal iman. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita untuk menjadi hamba yang dicintainya dan dimudahkan dalam setiap urusan menuju ridhonya. Jangan lewatkan materi penuh hikmah selanjutnya dengan menonton video kami yang lain yang sudah muncul di layar Anda. Karena setiap langkah dalam menuntut ilmu adalah jalan lapang menuju surga. Terima kasih telah menonton.